Waktu mudanya beliau ini ganteng kayaknya. Hidungnya mancung, bibirnya selalu senyum. Kulit pangsitnya aku beli di pasar, per bungkus harganya $16, isinya 77 lembar. Aku udah gajian guys. Ini uang Hong Kong $500. Jadi pagi ini tanggal 22 aku digaji ya teman-teman. Ini gaji keduaku di majikan yang sekarang. Nah, semua jumlah totalnya tuh 5.000 gaji aku, atau kalau uang Indonya 10 jutaan. Nah, ada sisa sedikit itu karena aku lembur 1 kali. Dan di setiap video aku sertakan resep masakan ya, baik masakan Indo ataupun masakan Hong Kong. Dan kali ini aku mau bikin kauji, atau kalau bahasa Mandarinnya itu ciao ya. Lupa ingat. Bahan pokoknya itu daging babi, kemudian kol, kemudian saigan. Nah, untuk kol sama saigan ini aku potong halus seperti ini, kemudian aku kasih garam dan aku biarkan sebentar sampai dia mengeluarkan air, kemudian kita peras sekering-keringnya ya. Memang ini membutuhkan waktu ya teman-teman. Nah, selain kol, teman-teman bisa menggantinya dengan sawi putih atau pokcoy atau apa saja sesuai selera untuk sayurannya ya. Dan karena majikan aku ini suka dagingnya sedikit, jadi aku kasih dagingnya sedikit aja. Jadi perbandingan kalau misalnya dagingnya 1, sayurnya 2 gitu, banyaknya tuh. Jadi karena majikan sukanya sayur banyak. Langkah selanjutnya kita goreng dulu andaliman, atau bisa juga disebut ini merica Batak ya. Ini rasanya pedas, tapi tentu saja pedasnya tuh tidak seperti pedas lada hitam ataupun jahe. Ini beda ya pedasnya itu. Ini biasanya dipakai untuk kalau bikin sambal itu minyak cabai ya, minyak cabai yang biasanya untuk steamboat itu. Steamboat itu kalau bahasa Hongkongnya tapinlo, atau bahasa Mandarinnya itu huokuo ya. Nah, ini andaliman ini kita goreng sampai mengeluarkan bau harum. Kemudian kita ambil ampasnya ini, kita pakai minyaknya saja. Ampasnya ini, ampas andaliman yang udah agak kehitaman nanti, itu akan kita ambil, kita sisihkan. Baik, kemudian minyaknya itu setelah disaring ya, kita masukkan jahe sama bawang putih yang udah dirajang halus. Nah, ini ampasnya ya, tidak kita pakai lagi. Ini kita goreng sampai dia kekuningan. Kita masukkan juga bawang polong ya. Bawang polong ini kalau digoreng baunya wangi banget, dan jangan nunggu sampai kuning banget karena nanti dia akan kuning sendiri ketika kita biarkan di dalam minyak panas. Apinya akan aku matikan. Lalu kita satukan semua bahan, kol, kemudian batang seledri, kemudian minyak yang tadi, daging babi, kemudian potongan daun seledri juga ya. Kita campur-campur, aduk-aduk. Nah, ini bumbunya. Bumbunya ini kecap asin, saus tiram, kemudian 5 spicy powder, garam, gula, lada. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh cek di deskripsi, akan aku tulis supaya teman-teman lebih jelas ya. Lalu aduk-aduk. Setelah diaduk seperti ini hasilnya. Ini bau wangi minyak wijen ya, dan wanginya bawang polong yang digoreng tadi harum banget. Nah, ini siap kita cetak ya, siap kita isi ke dalam ciaoce ataupun dumpling. Untuk cara melipatnya itu terserah teman-teman, sebisanya aja, sesuai selera aja ya. Ada banyak cara. Kalau aku seperti ini, sisi-sisinya itu aku basahin sedikit air ya, kemudian tinggal dilipat aja seperti ini. Ini menurut aku paling mudah dan cepet. Seperti itu ya teman-teman. Akan aku contohkan sekali lagi kalau teman-teman mau membuatnya seperti yang aku bikin ini. Dumpling ini salah satu makanan yang bikinnya lama tapi makannya cepet ya teman-teman. Ini biasanya makannya itu direbus ya. Kalau mau digoreng juga harus direbus dulu. Aku sudah selesai mencetaknya ya teman-teman. 77 lembar aku bikin semua, dan isiannya juga pas. Tadi lebih sedikit ya, setengah kol sama 1 paket saigan itu pas. Dan ini dalam keadaan begini aku masukin ke freezer ya, jadi supaya nanti tidak rusak teman-teman. Biarkan sampai membeku dulu, baru kemudian kita pisah-pisahin di plastik. Misalnya satu plastik mau diisi 15 atau 10 gitu, nunggu dia membeku dulu. Ini kacang kastanya ya, kalau bahasa Inggrisnya water chestnut, cemilannya kakek baru bangun tidur langsung ngemil ya. Tuh, orang ganteng bangun tidur juga ganteng, dia suka banget ngemil. Minumnya itu air gula batu, tapi gula batunya tuh rasa madu teman-teman. Tuh, ini cemilan kesukaannya kakek,
Dia kalau di videoin tuh sebenarnya nggak suka, dikiranya aku mau laporan ke anaknya dia makan banyak. Karena kata anaknya tuh dia nggak boleh makan banyak-banyak, karena kan teman-teman lihat sendiri ya, dia perutnya udah gede gitu, takutnya nanti kenapa-napa gitu ya. Nah ini tuh air gula batu yang rasa madu itu teman-teman. Jadi gula batunya juga bentuknya tuh mirip sarang tawon gitu. Nah ini water chestnut ya, kacang kastanya. Itu enak ini. Aku kalau pulang ke Indonesia kalau lagi musim pasti beli. Tidur aja ganteng kayak gini nih. Tuh. Sikyok sin. Sikyok. Kakek ini obatnya banyak sekali ya teman-teman. Dia minum obat itu sehari 3 kali sama semprotan-semprotan yang untuk dia kalau sesak napas, kalau misalnya darahnya naik tinggi banget ada tambahan obat. Pokoknya dia obat tuh banyak banget teman-teman. Istrinya itu meninggal 8 tahun atau 9 tahunan yang lalu. Dan dia itu nanti tanggal 9 bulan 12 ini ulang tahun yang ke-90. Nah ini aku lanjut sedang manicure kukunya ya. Sebenarnya ini tuh nggak ada kukunya teman-teman, cuman aku sengaja ulur-ulur waktu biar dia itu mau duduk gitu, kalau habis makan tuh jangan langsung tidur lagi gitu. Jadi aku tuh pura-pura ngituin kakinya, tangannya, apa nyabutin jenggotnya gitu ya, diulur-ulur waktunya tuh biar dia mau duduk sebentar gitu. Kadang aku pijitinnya agak lama, kata anaknya sih nanti alatnya rusak, jangan lama-lama. Tapi maksud aku tuh habis makan tuh jangan langsung tidur gitu ya. Nah, kalau disuruh nonton TV aja tuh dia tuh nggak mau, pasti minta tidur gitu. Jadi aku beginikan biar dia tuh jangan langsung tidur. Ini gambaran kita kalau sudah tua nanti ya teman-teman. Dia aja banyak tabungannya ya, tapi anak mantunya, cucunya tuh nggak begitu peduli gitu ya. Gimana kalau kita yang nggak punya tabungan teman-teman? Ini tabungannya masih banyak, tapi kalau minta makan sering dibentak-bentak gitu ya. Dan emang orangnya sih kadang-kadang juga nyebelin sih teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh ya makanan kalau yang dia nggak suka tuh nggak disentuh sama sekali gitu. Ya ibaratnya kita capek-capek masak ya dihormatin, gak dihargai, itu enggak. Kalau dia nggak suka tuh nggak bakalan dimakan gitu. Ya gambaran kita lah. Makanya kita harus rajin-rajin menabung ya teman-teman. Kalau udah tua tuh anak mantu cucu kesini datang ya, dia tuh kayak seneng banget kalau ada suara pintu dibuka tuh ya, dia nengok-nengok gitu. Orangnya masuk nggak nyapa, nggak apa ya, ketawa ketiwi, nggak ada yang nanya kabarnya dia. Kadang-kadang aku yang kesel teman-teman. Aku bilang kalau udah tua kayak gini ya, pengen makan, pengen apa nggak bisa beli sendiri, nyuruh anak mantu kadang tuh responnya ya kurang menyenangkan padahal uangnya sendiri ya teman-teman. Aku sama dia seringnya berdua aja di rumah tuh. Ya kita tuh udah persis kayak orang pacaran lah. Aku di sini tuh dibilang enak-enak teman-teman, kerjaannya sedikit gitu ya, nggak ada yang komplain. Misal aku mau nyuci toilet atau enggak, dipel enggak, nyapu enggak gitu tuh nggak ada yang komplain. Cuman di sini kerjaan aku tuh kotor teman-teman, karena kakeknya itu ya batuknya berdahak, jadi di tempat sampah tuh selalu ada dahak. Terus kadang kencing di lantai, kadang kencing di celana. Kalau pipis tuh nggak keburu gitu. Apa namanya ya? Terburu-buru gitulah ya namanya orang tua ya teman-teman. Kadang aku ya menyadari aku di sini digaji untuk itu, tapi kadang-kadang aku juga kesel. Kayak semalam pulang libur ya, di pispotnya itu kencingnya belum dibuang dari semalam sama anaknya tuh. Terus di lantai itu ada pipis yang udah kering gitu teman-teman. Nggak tahu mereka tuh apa nggak bau gitu ya. Mungkin sengaja nungguin aku pulang, jadi aku pulang libur tuh bersihin lantai yang ada kencingnya itu, terus kencing yang di pispot dibuang. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di Hong Kong ya, kalau ngurus orang tua itu pekerjaan rata-rata ringan, tapi pertama kita makan hati ya, tidur nggak keruan, terus ya ya gitu, nggak boleh jijian gitu ya, namanya ngurus orang tua. Kalau jaga anak menurut aku, kalau sabar sih harus sabar ya, coba apapun harus sabar. Cuman kalau jaga anak menurut aku lebih capek ya. Karena kan biasanya majikan masih muda, makan malamnya agak malam, otomatis tidurnya ya mulur agak maleman gitu. Di sini aku jam 8 kalau nggak ada siapa-siapa udah tidur teman-teman. Ya maksudnya udah naik di atas ranjang aku gitu.
Nah, ini yang aku maksud harus sabar itu ya teman-teman. Ini jam 1:30 ya. Kakek aku terbangun, katanya lapar. Kemudian aku kasih roti. Ini dia sedang makan roti. Udah kayak orang sahur ya. Nah, si Uceku ya, si Uce itu nonanya tidur di ruang tamu karena di sini AC-nya cuma satu. Dia suka AC, jadi dia tidurnya di ruang tamu. Entah mungkin sekalian menjagain bapaknya biar kalau bapaknya mau ke toilet dia tahu. Mungkin aku juga nggak tahu ya. Ini dari jam 10 itu dia bangun, kemudian ini jam 1:30. Nah, ini pagi-paginya dari jam 5 dia udah bangun teman-teman. Ini udah aku kasih makan lagi, sekarang sedang aku pijitin ya. Lihat teman-teman, nanti di pojokan TV itu ada jamnya ya. Ini tuh jam 6 kurang dan masih gelap karena kalau musim dingin di sini malamnya panjang ya. Tuh. Nah, lihat teman-teman, jam 6 kurang tuh, jam 5:40. Ya, ini yang kita maksud harus sabar ya teman-teman. Toh kalau siang itu kita masih bisa tidur, alhamdulillah di rumah nggak ada siapa-siapa, berdua aja. Kalau siang kan dia tidur terus tuh, kita juga bisa tidur. Walaupun aku jarang tidur siang, aku nggak bisa, jarang banget, kecuali kalau emang capek banget gitu ya.